Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas presentasi dengan judul Macam-macam unsur hara dan bagaimana penyerapannya. Baik, sebelum saya lanjut ke materi atau tema yang akan saya bahas, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Al-Hasbi dengan NIM 0201247797, kelas PPB tingkat 1B. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Teknologi Pemupukan. Sesuai dengan judulnya, yaitu macam-macam unsur hara dan bagaimana penyerapannya. Oke, sebenarnya apa itu unsur hara? Unsur hara dapat dijelaskan sebagai segala macam unsur dan senyawa kimia yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman sampai dengan reproduksi maupun metabolisme tanaman. Layaknya hewan dan manusia, tumbuhan juga memerlukan eksistensi zat-zat, dalam kasus ini unsur hara, untuk bertahan hidup. Ketidakadaan unsur hara membuat tanaman tidak dapat menyelesaikan siklus hidup mereka dengan normal. Lanjut, setelah kita mengetahui apa itu unsur hara, kita akan masuk ke apa saja macam-macam unsur hara. Unsur hara itu dibagi menjadi dua, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Apa itu unsur hara makro? Unsur hara makro adalah unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Unsur hara ini memainkan peran penting dalam berbagai proses fisiologis tanaman. Di sini saya mengambil unsur hara makro, ada 6 jenis. Yang pertama nitrogen yang ditandai dengan huruf N, fosfor yang ditandai dengan huruf P, kalium yang ditandai dengan huruf K, kalsium yang ditandai dengan Ca, magnesium yang ditandai dengan huruf Mg, dan belerang yang ditandai dengan huruf S. Nitrogen. Nitrogen itu penting untuk pertumbuhan daun dan fotosintesis. Fosfor. Fosfor itu mendorong pertumbuhan akar, bunga, dan buah. Kalium. Kalium meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit dan stres, serta membantu proses fotosintesis. Kalsium. Kalsium itu sangat diperlukan untuk pembentukan dinding sel dan pertumbuhan akar. Magnesium. Magnesium adalah komponen penting klorofil dan membantu dalam fotosintesis. Belerang terlibat dalam sintesis protein dan enzim. Nah, setelah kita mengetahui apa itu unsur hara makro, kita lanjut ke unsur hara mikro. Apa sih unsur hara mikro itu? Unsur hara mikro adalah unsur-unsur nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi tetap penting untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit, kekurangan unsur hara mikro dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan menurunkan produktivitas tanaman. Di sini saya hanya mengambil 5 contoh unsur hara mikro. Yang pertama, boron yang ditandai dengan huruf B. Yang kedua, ada zinc yang ditandai dengan huruf Zn. Yang ketiga, tembaga yang ditandai dengan huruf Cu. Yang keempat, mangan yang ditandai dengan huruf Mn. Yang kelima, molybdenum yang ditandai dengan huruf Mo. Yang pertama, boron. Boron itu penting untuk pertumbuhan akar dan perkembangan bunga. Zinc. Zinc mendorong pembentukan hormon tanaman dan proses fotosintesis. Tembaga terlibat dalam fotosintesis dan respirasi. Mangan membantu dalam fotosintesis dan metabolisme nitrogen. Dan yang terakhir, molybdenum. Molybdenum penting untuk metabolisme nitrogen. Yang dari mana kesimpulannya, meskipun unsur hara mikro dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil, mereka memiliki peran yang sangat penting dalam proses fisiologis tanaman.
Ketersediaan yang cukup dari unsur-unsur ini dalam tanah sangat diperlukan untuk memastikan tanaman tumbuh dengan baik dan menghasilkan yang optimal. Kita balik ke unsur hara makro. Nah, dari kesimpulan unsur hara makro itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman dan mempengaruhi hasil pertanian. Ketersediaan yang cukup dari unsur-unsur ini di dalam tanah sangat diperlukan untuk memastikan tanaman tumbuh dengan baik dan produktif. Setelah kita mengetahui unsur hara makro dan mikro, yaitu kita akan lanjut ke fungsi pupuk kandang dalam unsur hara. Di sini fungsi pupuk kandang antara lain memperbaiki struktur tanah. Fungsi pupuk kandang dalam unsur hara. Fungsi pupuk kandang antara lain memperbaiki struktur tanah. Ya, betul, memperbaiki struktur tanah. Kenapa? Karena yang pertama, meningkatkan kandungan bahan organik. Pupuk kandang itu kaya akan bahan organik yang ketika terdekomposisi meningkatkan kandungan humus dalam tanah. Ini membantu memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan agresi partikel tanah. Yang kedua, meningkatkan aerasi tanah. Penambahan pupuk kandang dapat menciptakan ruang antar partikel tanah yang meningkatkan aerasi. Tanah yang lebih gembur memungkinkan akar tanaman untuk tumbuh lebih baik dan memperbaiki sirkulasi udara. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas menahan air. Pupuk kandang membantu tanah dalam menahan kelembaban lebih baik. Ini penting untuk menjaga ketersediaan air bagi tanaman, terutama di musim kering. Yang keempat, mendorong aktivitas mikrobiologi. Pupuk kandang meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah yang berperan dalam proses dekomposisi dan pembentukan humus. Mikroorganisme ini membantu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan. Yang kelima yaitu menetralkan pH tanah. Pupuk kandang dapat membantu menetralkan tanah yang terlalu asam sehingga menciptakan kondisi yang lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Yang keenam, mengurangi kompaksi tanah. Dengan meningkatkan kandungan organik dan aerasi, pupuk kandang membantu mengurangi kepadatan tanah. Ini mencegah kompaksi yang dapat menghambat pertumbuhan akar. Yang ketujuh, menyediakan unsur hara. Ini yang paling penting. Selain memperbaiki struktur tanah, pupuk kandang juga kaya akan unsur hara makro dan mikro yang diperlukan oleh tanaman. Ini mendukung pertumbuhan tanaman yang lebih sehat. Penggunaan pupuk kandang sebagai amandemen tanah sangat efektif untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan. Dengan manfaat ini, pupuk kandang berkontribusi pada pertanian yang berkelanjutan dan produktif. Merupakan sumber hara makro dan mikro bagi tanaman, menambah kemampuan tanah dalam menahan air, menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara, melepas hara sesuai kebutuhan tanaman, dan sumber energi bagi mikroorganisme. Setiawan 2014. Nah, setelah kita membahas apa itu unsur hara makro dan mikro, terus kita telah membahas pupuk kandang dalam unsur hara. Nah, sekarang kita yaitu lanjut ke bagaimana cara penyerapannya. Di sini penyerapan unsur hara yang saya bahas itu ada 3. Yang pertama, melalui akar. Sebagian besar unsur hara diserap oleh tanaman melalui akar. Akar akan menyerap larutan nutrisi yang ada di dalam tanah. Proses ini dipengaruhi oleh yang pertama, konsentrasi hara. Nutrisi dalam bentuk larutan yang konsentrasinya lebih tinggi di tanah dibandingkan di dalam akar akan diserap. Yang kedua, aktivitas mikrobiologi. Mikroorganisme di tanah membantu melarutkan nutrisi dan membuatnya lebih tersedia bagi akar. Yang ketiga, pH tanah. pH yang sesuai umumnya antara 6 sampai 7 akan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Yang kedua, melalui daun. Beberapa unsur hara, terutama dalam bentuk larutan, dapat diserap melalui daun. Penyemprotan pupuk foliar dapat meningkatkan penyerapan unsur hara seperti mikronutrien. Yang ketiga, melalui penyerapan secara fisik. Beberapa unsur hara dapat terserap melalui proses difusi dan osmosis, di mana air membawa unsur hara dan memasuki jaringan akar.
Setelah kita membahas bagaimana cara penyerapannya, di sini saya akan memberikan satu contoh manfaat pupuk kandang dalam penyerapan. Sesuai dengan pendapat Nurhayati tahun 2000 yang mengatakan bahwa kelancaran proses penyerapan unsur hara oleh tanaman terutama tergantung dari persediaan air tanah yang berhubungan erat dengan kapasitas menahan air oleh tanah. Selain itu, pupuk organik yang diberikan dapat membuat keseimbangan hara di dalam tanah dan meningkatkan mutu fisik dengan membuat tekstur tanah, porositas, dan struktur tanah menjadi lebih baik, sehingga penyerapan unsur hara optimal ditambahkan oleh Hairiyah et al. Tahun 2000. Manfaat-manfaat lain pupuk kandang dalam penyerapan yaitu satu yang pertama, peningkatan ketersediaan unsur hara. Pupuk kandang mengandung berbagai unsur hara makro dan mikro yang penting bagi tanaman. Ketika pupuk kandang terdekomposisi, unsur hara ini menjadi tersedia untuk diserap oleh akar tanaman. Yang kedua, meningkatkan kapasitas pertukaran cation. Pupuk kandang meningkatkan kapasitas pertukaran cation, cation exchange capacity, atau CEC, tanah. Ini berarti tanah dapat menahan dan menyuplai lebih banyak nutrisi kepada tanaman, sehingga meningkatkan penyerapan unsur hara. Yang ketiga, perbaikan struktur tanah. Dengan memperbaiki struktur tanah, pupuk kandang meningkatkan aerasi dan drainase tanah yang gembur, memungkinkan akar tanaman untuk berkembang dengan baik, sehingga meningkatkan kemampuan tanaman untuk menyerap air dan nutrisi. Yang keempat, yaitu mendorong aktivitas mikrobiologi. Pupuk kandang meningkatkan populasi mikroorganisme dalam tanah. Mikroorganisme ini berperan dalam proses dekomposisi dan mineralisasi, yang membantu melepaskan nutrisi yang terikat dalam tanah, sehingga lebih mudah diserap oleh tanah. Yang kelima, menjaga kelembaban tanah. Pupuk kandang dapat meningkatkan kemampuan tanah untuk menahan air, sehingga menjaga kelembaban yang diperlukan untuk proses penyerapan. Tanaman yang mendapatkan kelembaban yang cukup akan lebih efektif dalam menyerap nutrisi. Yang keenam, penyerapan nutrisi yang berkelanjutan. Dengan memberikan pupuk kandang secara teratur, tanaman akan mendapatkan pasokan nutrisi yang lebih berkelanjutan, sehingga mendukung pertumbuhan dan produktivitas yang lebih baik. Nah, di sini saya ada beberapa contoh penyerapan, yaitu yang pertama, penyerapan nitrogen. Tanaman padi menyerap nitrogen dari pupuk urea yang larut dalam tanah. Nitrogen masuk ke dalam akar melalui proses difusi dan digunakan untuk sintesis protein dan klorofil. Yang kedua, penyerapan fosfor. Tanaman jagung menyerap fosfor dari pupuk superfosfat. Fosfat terlarut dalam air dan diambil oleh akar, berperan dalam membentukkan akar dan pembangunan. Yang ketiga, penyerapan kalium. Tanaman tomat menyerap kalium dari pupuk kalium klorida. Kalium membantu dalam proses fotosintesis dan meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Yang kelima, penyerapan kalsium. Tanaman sayuran seperti kol menyerap kalsium dari kalsium nitrat yang diterapkan ke tanah. Kalsium penting untuk penguatan dinding sel dan mencegah masalah seperti busuk apikal. Yang kelima, penyerapan magnesium. Tanaman cabai menyerap magnesium dari pupuk magnesium sulfat. Magnesium diperlukan untuk sintesis klorofil dan aktivitas enzim dalam fotosintesis. Yang keenam, penyerapan unsur hara mikro. Tanaman padi menyerap zinc dari pupuk zinc sulfat. Zinc diperlukan untuk sintesis hormon tumbuhan dan pertumbuhan yang sehat. Tanaman pir menyerap boron dari pupuk boraks yang penting untuk membuahkan bunga dan buah. Penyerapan unsur hara oleh tanaman melibatkan proses fisik dan biokimia yang kompleks. Setiap unsur hara memiliki peran spesifik dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Memahami cara penyerapan ini membantu dalam pengolahan pemupukan yang lebih efektif. Baik, setelah kita tadi membahas tentang bagaimana cara penyerapannya, telah sampai dari kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, dalam memahami unsur hara dan cara penyerapannya sangat penting untuk keberhasilan pertanian. Penyediaan nutrisi yang cukup dan seimbang akan mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat dan produktif. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Rabiul Hasbi dengan NIM 0201.
24797 dari kelas PPB tingkat 1B, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.